semuanya batilah. Kemudian tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakni hanya satu-satunya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, tiga tauhid ini disebut dengan tauhid mursyid, tauhid Allah yang telah mengutus. Kemudian mu'allif menambahkan satu tauhid, yaitu tauhid al-mutaba'ah, mursal, mentauhidkan kepada orang yang diutus. Satu-satunya yang wajib untuk kita ikuti, yang wajib kita jadikan suri tauladan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan empat tauhid ini tercakup di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, kita masih di tauhid yang keempat, yaitu tauhid mutaba'ah. Kemarin mu'allif menyebutkan bahwasanya untuk tauhid mutaba'ah ini ya, sempat ada penentangan. Bukan cuma ada ya, tapi banyak pertentangan ya dari orang-orang hizbiyah. Ya. Karena tauhid mutaba'ah ini membuat kelompok-kelompok ini tidak nyaman, gelisah. Karena kita tahu bahwasanya hizbiyah itu rata-rata atau keumuman mereka itu menyimpang dari tauhid ini, itu tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian beliau menegaskan bahwasanya apa yang beliau sebutkan ini berdasarkan dalil, begitu pula dikuatkan oleh perkataan para ulama. Di antaranya ada pernyataan Syekh Muqbil bahwasanya tauhid mutaba'ah itu benar. Bahkan beliau mengatakan usbut wala tubali bihim. Tetaplah di atas pendirianmu. Ini menetapkan tauhid mutaba'ah. Kewajiban kita adalah hanya satu-satunya yang wajib diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban ittiba secara mutlak. Adapun selain Nabi kita ikuti tetapi muqayyad, yakni terikat. Kapan seseorang diikuti perkataannya, perbuatannya? Ketika perkataan dan perbuatan orang itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pernyataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan ya, bi annahu yad'u ilaih. Bahkan dakwah beliau sendiri itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan ittiba. Kalau kita baca tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maka jelas sekali bahwasanya beliau itu menyerukan umat ini untuk mentauhidkan ittiba. Hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ittiba. Ya. Dan apa yang beliau lakukan itu juga mengikuti para a'immah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya. Mereka mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Ketika hadis itu sahih, itulah yang jadi madhabku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para a'immah juga menyerukan umat itu untuk mentauhidkan ittiba. Hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu mengambil suri tauladan atau mengikuti. Begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Ketika kitab ini dibacakan di hadapan beliau pun takjub dengan kitab ini. Senang ya. Dan beliau memerintahkan agar kitab ini dicetak. Ya. Bahkan sempat kitab ini dimunaqashahkan di hadapan didiskusikan di hadapan Syekh bin Baz. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Syekh bin Baz tidak ragu bahwasanya orang yang mentadaburi atau merenungkan Al-Quran, maka dia akan mendapati di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memerintahkan agar kita itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Dan ayat-ayat ini banyak. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Ya. Begitu pula dia akan mendapati ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya Allah itu adalah Khallaq, Allah pencipta, Razzaq, Allah yang memberikan rizki, Mudabbirul umur,
Allah satu-satunya yang mengatur seluruh urusan. Nah, ini menunjukkan tauhid rububiyah. Begitu pula ketika orang membaca ayat Al-Quran, dia akan mendapati ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang husna, memiliki sifat-sifat yang ula, yang tinggi. Ya. Dan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini menunjukkan bahasanya ayat-ayat ini berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Tidak mengingkari hal ini kecuali para pelaku bid'ah. Kata Syekh bin Baz, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Musyabbihah, dan orang yang menempuh jalan mereka. Ya. Kita masih di perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Selanjutnya beliau mengatakan wa yajidu ayatin tadullu ala wujubi tibair rasul. Ketika dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia mentadabburi maknanya, maka dia akan mendapati ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban untuk menolak apa saja yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat-ayat ini berarti menunjukkan tentang tauhid mutaba'ah, kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang wajib kita ikuti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, betapapun kedudukan dia, kalau dia menyelisih Nabi, maka kewajibannya adalah menolaknya. Ya, maka kalau kita lihat perkataan Syekh bin Baz ini juga menyetujui apa yang dikatakan oleh muallif kitab ini. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, "Fahada taqsim qad ulima bil istiqra' wa tatabbu'il ayati wa dirasati sunnah." Pembagian tauhid ini diketahui dengan istiqra', yaitu melakukan penelitian, membaca, menelaah, dan mengikuti ayat-ayat dan mendirasahkan sunnah. Ya. Maka pembagian tauhid seperti ini bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban kita adalah membenarkannya. Nah, kemudian di sini Syekh bin Baz menyebutkan sejumlah ayat, ya, agar semakin kita itu yakin. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah ayat 5. Ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kira-kira ayat ini menunjukkan tauhid apa, ikhwan? Tauhid uluhiyah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Ayat ini juga berbicara tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan kita berarti rububiyah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Ilah kalian, yakni Tuhan kalian adalah ilah yang satu. Ya. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Menunjukkan tauhid asma was sifat. Allah Ta'ala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwar rahman, la ilaha illa huwal azizul hakim." Surat Ali Imran ayat 18. Allah yang menjadi saksi bahwasanya tidak ada sesembahan Tuhan atau sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Ya, persaksian Allah, persaksian di atas ilmu, di atas hak. Kewajiban kita adalah menerima persaksian yang demikian. Begitu pula malaikat, hamba-hamba yang baik, ya, hamba-hamba yang suci, yang soleh, yang mereka menjadi saksi atas ketuhanan Allah SWT. Ya, tentu persaksiannya pun wajib kita terima. Para malaikat, ya.
Wa ulul ilmi, dan begitu pula persaksian orang yang berilmu. Bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. yakni para nabi yang kita kenal dengan sifat-sifat mereka. Apa sifatnya? Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam perkataannya, amanah, menyampaikan risalah dari Allah SWT, tidak menambah atau mengurang. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwasanya menunjukkan tauhid uluhiyah. Hanya satu-satunya ilah yang benar adalah Allah SWT. Allah yang menjadi saksinya para malaikat dan ahli ilmu, yakni para nabi, kemudian para ulama. Qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan. La ilaha illallahul azizul hakim, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Dia, Allah SWT, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Azizul Hakim ini menunjukkan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Aku. Ini tauhid uluhiyah. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rizki. Allah tidak butuh makanan, ya, atau daging-daging, tidak butuh. Ya, kita katakan sesajen, Allah tidak butuh, ya. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak ingin agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah Dia yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh, ya. Ayat ini menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Nah, kita masih lanjut. Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb kalian, yakni yang mencipta dan memelihara kalian, adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang juga telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian setelah itu Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubu hasisa, Allah tutupkan malam kepada siang, yang kemudian keduanya bergantian secara cepat, yakni bergantian siang dan malam. Wasyamsa wal qamar, Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujum, bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya itu ditundukkan dengan perintah Allah Ta'ala. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah memerintah dan mencipta itu, mencipta dan memerintah itu adalah milik Allah SWT. Tabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Ta'ala, Allah adalah Rabbul Alamin, ya. Ayat ini berbicara tentang tauhid rububiyah, ya. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dengan turunnya hujan dari bumi, dengan tumbuhnya tanaman, ya, buah-buahan, atau dalam bumi di sana ada ma'adin, barang-barang tambang yang manfaatnya untuk kita semua. Amman yamliku as-sam'a wal absar, adakah seseorang yang memiliki kuasa pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya, dan siapakah yang ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapakah yudabbirul amr, yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna, maka mereka orang-orang musyrik itu akan menjawab Allah. Jadi tauhid rububiyah, ya. Yani di sini menjadi dalil bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Faqul afatattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalau kalian tahu bahwasanya Rabb kalian adalah Allah, kenapa kalian tidak jalankan perintahnya, menjauhi larangannya?
mewujudkan peribadatan hanya kepadanya. Ya. Jadi kalau kita renungkan ayat-ayat ini menunjukkan tauhid rububiyah. Ya, tadi disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, sedangkan Dia Allah Ta'ala itu as-sami, Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Ayat ini berbicara tentang tauhid asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ya. Allah Ta'ala memiliki sifat yang sifatnya tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Dan Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Setiap nama Allah Ta'ala juga mencakup sifat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah ahad. Ya. Esa. Allahus samad. Allah adalah as-samad. Ya, samad itu zat yang sempurna, dengan sifat-sifat yang sempurna, dan seluruh makhluk fakir atau butuh kepadanya. Jadi seluruh makhluk bergantung kepada Allah SWT. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufu. Ini sebanding. Seorang pun tidak ada yang sebanding dengan Allah SWT. Ya. Baik dari sisi zatnya ataupun perbuatan. Tidak ada yang serupa dengan zat Allah, tidak pula serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Ikhlas ini menjadi dalil tentang apa? Tauhid asma wa sifat. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini ikhwah, kalau kita renungkan, ada tauhid apa? Mutaba'ah. Kewajiban untuk mentauhidkan Nabi SAW satu-satunya orang yang wajib kita ikuti secara mutlak. Dan ayat ini juga menyebutkan tentang tauhid asma wa sifat. Wallahu ghafurur rahim. Ini Syekh bin Baz masih menyebutkan satu ayat lagi. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Ya. Jikalau mereka berpaling, mereka tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kewajiban Nabi SAW adalah apa yang dibebankan kepada beliau. Ya. Dan atas kalian adalah apa yang dibebankan atas kalian. Ya, ini kewajiban Nabi hanya menyampaikan, kewajiban kita adalah mentaatinya. Jikalau kita tidak mentaati Nabi, maka al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana sabda Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak atau enggak mau mentaati aku berarti dia tidak mau masuk surga, ya. Jadi kewajiban Nabi hanya menyampaikan. Kewajiban kita adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbicara tentang tauhid mutaba'ah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian mentaatinya, jadi mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tahtadu, maka kalian di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Ya. Setiap orang mengaku bahwasanya kami di atas hidayah, kami di atas hak kebenaran. Akan tetapi kita bisa melihat, bisa mengukur kapan seseorang dikatakan di atas hidayah ketika dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menyelisih Nabi, maka kita katakan dia di atas kesesatan. Ya, siapapun dia. Wa ma 'ala rasul ilal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Ya. Maka ayat ini juga berbicara tentang tauhid mutaba'ah. Ya. Jadi apa yang dikatakan Syekh bin Baz, kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat ini, jelas sekali bagi kita apa yang dikatakan mu'alif itu benar. Tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma sifat, dan tauhid mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian Syekh bin Baz mengatakan wal ayatu fima dzukira minat taksimi katsiratun. Ayat-ayat pada apa yang telah disebutkan ini terkait dengan dalil tauhid itu, dari pembagian tauhid itu banyak sekali. Beliau hanya mendatangkan sedikit, ya. Ini menunjukkan bahwasanya semakin kuatnya apa yang beliau sebutkan ini terkait dengan pembagian tauhid. Ketika ada orang menyelisihinya, maka sudah jelas bagi kita bahwa orang itu sedang menyelisihi kebenaran. Karena apa yang beliau sebutkan itu kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa min al-ahadithi, kemudian di antara hadis-hadis, ya, bukan hanya Al-Quran tetapi juga ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang pembagian tauhid tadi. Syekh bin Baz di sini akan menukilkan sejumlah hadis. Di antaranya sabda Nabi SAW di hadis Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu al-muttafaq ala sihatihi. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu yang disepakati atas kesahihannya. Apa kata Nabi? Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Hadis ini berbicara tentang tauhid uluhiyah. Kemudian sabda Nabi, "Man mata wa huwa yad'ullaha niddan dakhala an-nar." Hadis ini riwayat Bukhari, ya, sahih. Siapa yang mati sedangkan dia menyeru adanya tandingan bagi Allah Ta'ala, mendakwahkan adanya tandingan bagi Allah, dakhala an-nar, maka orang ini masuk neraka. Ini berbicara tentang tauhid uluhiyah, kewajiban mewujudkan penghambaan diri atau tauhid ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Jibril, lama sa'alahu adil Islam. Ketika Jibril datang kepada Nabi lalu bertanya tentang Islam. Apa sabda Nabi? An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata al-maktubata wa tu'addiyaz zakata al-mafrudata. Islam yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah. Tidak engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian engkau mendirikan salat al-maktubah yang wajib, ya, menunaikan zakat yang mafruḍah yang fardu. Nah, hadis ini juga berbicara tentang tauhid uluhiyah. Islam itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Bukan hanya itu, tetapi meninggalkan semua jenis kesyirikan. Ini adalah Islam. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil tentang tauhid uluhiyah. Kemudian sabda Nabi SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallaha. Hadis ini muttafaq ala sihhatihi, disepakati kesahihannya. Siapa yang mentaatiku maka berarti dia telah mentaati Allah. Ya, karena Rasulullah SAW hanya sebagai penyampai dari Allah SWT. Mentaati Nabi berarti mentaati Allah. Wa man asani, siapa yang memaksiatiku faqad asallah, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil tentang kewajiban mentauhidkan Nabi dari sisi mutaba'ah. Wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau memaksiati Nabi berarti dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Lalu beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga dan siapa yang memaksiatiku dia berarti tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahih. Ya. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsira. Kata Syekh bin Baz, hadis dalam bab ini, yaitu bab tentang tauhid uluhiyah, tauhid mutaba'ah, ini banyak sekali. Ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mu'alif menukilkan perkataan Syekhul Islam. Al-ilahu wal ma'budul muta'. Apa itu ilah? Ilah itu adalah al-ma'bud yang disembah, al-muta' yang ditaati. Itu ilah. Fa'inal ilaha huwal ma'luh. Karena ilah itu adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu kalau dalam bahasa Arab, sigotnya adalah isim maf'ul. Yang disembah, yang dituhankan. Wal ma'luh huwal ladzi yastahiqu
ay ya'budahu. Ya, afan. Wal ma'luh huwa alladhi yastahiqu ay ya'budah. Ma'luh itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Itu makna dari ma'luh. Ilah itu ma'luh, dan ma'luh itu maknanya yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqu ay yu'bada huwa bima ittasafa bihi min as-sifati allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghayatal hubbi al-makhdu'u ghayatal khudu'. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala itu berhak untuk diibadahi? Ya. Kenapa Allah Ta'ala berhak untuk diibadahi? Karena Allah Ta'ala ittasafa bihi minas sifat. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat allati tastalzimu ayyakuna wal mahbub. Dengan sifat-sifat itu maka mengharuskan untuk dicintai. Ya, Allah memiliki sifat-sifat kamal yang mutlak. Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang mutlak. Maka dengan sifat-sifat itu mengharuskan kita untuk cinta kepada Allah. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Tidak ada satupun nikmat kecuali itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian kewajiban kita adalah untuk mencintai Allah Ta'ala. Ya. Dan sifat-sifat sempurna yang lain. Ghayatul hub. Ya. Kecintaannya bukan tanggung-tanggung cinta ya, tetapi ghayah. Puncak-puncak kecintaan ada pada Allah SWT. Ya. Dan itu adalah haknya Allah. Siapa yang dia mencintai selain Allah Ta'ala sesama dengan Allah Ta'ala, atau bahkan lebih, dia telah terjatuh dalam syirik. Ya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah, menyamakan cinta dengan Allah Ta'ala. Itu sudah menjatuhkan mereka kepada syirik. Maka tidak boleh ada yang dicintai dengan kecintaan yang sempurna, yang paling puncak kecuali hanya Allah SWT. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ada orang beriman, mereka adalah asyaddu, ya, lebih berat cintanya kepada Allah SWT. Walladzina amanu asyaddu, ya, orang mukmin itu lebih berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menggambarkan bagaimana seorang mukmin itu harus mewujudkan cinta yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-makhdu' lahu ghayatul khudu'. Ya. Dengan sifat-sifat yang sempurna tadi itulah kemudian Allah itu al-makhdu', yang ditundui. Tunduk itu kita tunduk, kita taat dengan ghayah, ya. Ketundukan yang sempurna. Ya, sebagaimana kita juga harus tunduk taat kepada orang tua, tentu dalam hal yang ma'ruf ya. Maka dengan Allah Ta'ala harus lebih lagi. Ya. Tidak ada yang lebih puncak daripada itu. Ketika Allah Ta'ala mensyariatkan, maka kita kewajibannya adalah taslim. Ya. Tidak menanyakan hikmahnya dan seterusnya. Taslim. Karena Allah Ta'ala pasti tidak lepas dari hikmah. Sampai dalam kaidah fikih itu dikatakan, pada asalnya tidaklah syariat memerintahkan kecuali semua perintah syariat itu adalah maslahat. Ya. Begitu pula tidaklah syariat melarang kecuali semua larangan syariat itu apa? Mafsadah, kerusakan. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan, kita tidak perlu berpikir-pikir dulu, tapi langsung taslim. Itu namanya ghayatul khudu', puncak dari ketundukan. Ya. Ya, ini dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Saya ulang lagi di sini. Jadi Allah itu adalah ma'luh. Ma'luh itu yang berhak untuk diibadahi. Bagaimana dia berhak diibadahi? Karena dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, yakni sifat kesempurnaan yang mutlak, sehingga melazimkan untuk dicintai dengan kecintaan yang puncak, melazimkan atau mengharuskan untuk ditundui dengan ketundukan yang puncak. Ya, ini makna dari ilah.
Maka kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan Syekhul Islam ini, karena apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan nas Alkitab dan Sunnah. Ketika seseorang memiliki kecintaan dengan selain Allah dan kecintaannya itu sama atau bahkan lebih, maka dia harus bertobat. Bahwasanya dia telah menyelisihi apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah merintahkan itu untuk mencintai Allah Ta'ala dengan kecintaan yang puncak. Jadi dia terjatuh dalam syirik. Dia harus kembali bertobat kepada Allah SWT. Waqala, dan Syekhul Islam berkata, fa innal ilah wal mahbub al-ma'bud alladhi ta'lahu al-qulub bi hubbiha wa takhda'u lahu wa tadhillu lahu. Maka sesungguhnya ilah itu adalah al-mahbub. Ilah itu adalah al-mahbub, yang dicintai. Al-ma'bud, yang disembah. Ya. Cinta yang disertai dengan pengagungan. Itu makna al-mahbub al-ma'bud. Alladzi ta'aluhul qulub, yang menuhankannya al-qulub, yakni hati-hati kita menuhankan ilah itu. Bagaimana hati menuhankan ilah? Bihubbiha, dengan cara mencintainya. Yakni hati itu cinta kepada ilah itu. Wa takhda'u lahu, dan hati itu tunduk kepadanya. Wa tazillu lahu, dan hati itu rendah atau hina di hadapannya. Ya. Wa takhafuhu wa tarjuhu, hati itu takut kepadanya, hati itu hanya berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'itiha, dan hati itu kembali kepadanya. Ya. Di waktu sulitnya, di waktu berat-beratnya. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, dan berdoa kepadanya dalam hal-hal yang muhim, yang penting. Wa tatawakkalu alaihi fi masaliha, dan bersandar hanya kepadanya dalam kemaslahatan-kemaslahatannya. Wa talja'u ilaihi, berlindung kepadanya. Wa tatma'innu, dan hati itu tumakninah atau tenang bi dzikri, dengan menyebutnya. Ini makna ilah. Wa taskunu ila hubbihi, dan hati itu menjadi tenang ila hubbihi, ya, kepada cinta kepadanya. Jadi hati itu tenang ketika mencintai Allah SWT. Ya. Adapun ketika hati itu cinta kepada selain Allah, kepada makhluk, maka kebalikan. Tidak menjadi sakinah, tapi qalaqah. Qalaqah itu gelisah, ya, tidak tenang. Walaysa dzalika illa lillahi wahdah, dan tidak itu semua kecuali hanya kepada Allah saja. Walihada kanat la ilaha illallah, oleh karena inilah kalimat la ilallah itu adalah asdaqal kalam. Kalimat la ilallah itu adalah sebenar-benar atau sejujur-jujur ucapan. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka yang telah mengilahkan kalimat itu bukan cuma lisan tetapi hatinya. Wa kana ahluha ahlullahi wa kana ahlu ahlallahi wa hizbah, dan ahlinya la ilallah, jadi orang yang mengucapkan, meyakini dan mengamalkan konsekuensinya, mereka adalah ahlallah, ahlinya Allah. Wa hizbahu, dan hizibnya Allah, hizib kelompoknya Allah. Jadi orang-orang bertauhid itu adalah keluarga Allah dan kelompoknya Allah SWT, pasukannya Allah SWT. Wal munkiruna laha, dan orang-orang yang mengingkari la ilallah itu, a'da'ah, adalah musuh-musuh Allah. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi, dan mereka adalah orang-orang yang ahli atau keluarganya orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Kelompok orang-orang yang mendapatkan kemarahan atau murka Allah SWT, dan nikmah. Nikmah itu kebencian juga. Faidha sahat sahabiya kullu mas'alatin wa halin wa dhuq. Ketika hati itu telah sah atau benar, maka sah dengannya, dengan sebab hati yang sah itu, semua masalah, kondisi, dan dzauq. Dzauq itu indera, rasa. Jadi kalau hati itu sehat, ya, maka inderanya pun jadi normal. Ayat-ayat Al-Quran itu bisa diterima dengan benar. Tapi ketika hati itu sakit, maka akan berbalik. Baik ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW,
terbalik di dalam hatinya. Yang hak ternampak batil, yang batil nampak hak. Itu ketika hati tidak sahihah. Tapi ketika hati sahihah sehat, maka menjadi sah pula semua masalah, semua hal, kondisi, dan semua indera atau perasa. Faidha lam yusahih al-abdu. Faidha lam yusahih al-abdu. Ketika seorang hamba tidak membenarkan hatinya, tidak menyihatkan hatinya, fal-fasadu lazama. Fal-fasadu lazimun lahu fi ulumihi wa amalihi. Kalau begitu kerusakan itu akan lazim, yaitu menetap atau wajib baginya pada ilmu dan amalnya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika seorang hamba tidak memperbaiki hatinya, ya, maka akan melazimkan pada kerusakan di sisi ilmu dan amalnya. Ya. Seperti yang beliau sudah sebutkan tadi. Ya. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ya, dalam bab Fadlul Tauhid. Wa nas'alullaha yuwaffiqal muslimin jami'an. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan taufik kepada seluruh kaum muslimin min hukamin wa mahkumin lil fikhi fi dinihi wa thabati alaihi wa nushi lillahi wal ibadi. Ya, baik kaum muslimin secara umum, baik itu adalah hukam atau mahkumin, pemerintah ataupun rakyat. Agar Allah Ta'ala berikan taufik agar lil fikhi fi dinihi, agar mereka faham terhadap agama Allah. Ya, fikih itu penting sekali. Ya, yakni faham kepada agama Allah Ta'ala itu penting sekali. Sampai di sana ada pembicaraan di antara para ulama, ya, apa hakikat dari ilmu itu? Sebagian ulama memilih hakikat dari ilmu adalah al-fahmu. Fahmu itu fikih, ya. Allah Ta'ala berfirman, menukilkan perkataan Nabi Musa AS, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan semua urusanku, lepaskanlah ikatan yang ada di dalam lidahku, yafqahu qawli, agar mereka faqih terhadap perkataanku. Apa maknanya? Yafqah di sini bermakna faham. Jadi memahami perkataan Nabi Musa AS atau para rasul itu penting sekali. Bahkan ulama mengatakan asal dari ilmu itu apa? Al-fahmu. Walaupun nanti disebutkan ada yang mengatakan al-hifdhu, ya. Ilmu itu ya hifdhu, dihafal. Ada yang mengatakan al-fahmu. Tetapi kalau kita lihat misalnya, tentu menggabungkan itu yang paling tepat. Ketika antum ditanya, apa hukum hafal surat Al-Ikhlas? Wajib atau sunnah? Jawabannya apa? Sunnah. Tetapi kalau memahami, wajib. Antum tidak hafal surat Al-Ikhlas, insya Allah tidak berdosa. Ya. Tetapi antum tidak paham, Allah itu ya 3 misalnya. Nah, pasti antum akan menderita ini, sesat. Nah, itulah yang kemudian dikuat oleh sebagian ulama bahwasanya ilmu itu asalnya adalah paham. Nah, maka di sini kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan taufik kepada kaum muslimin agar mereka itu faqih terhadap agama Allah SWT, yaitu faham terhadap agama Allah Ta'ala, wa thabati alaihi, dan tetap di atas agama Allah, wa nushi lillahi wal ibadi, dan menasihati Allah dan para hambanya. Yani menasihati Allah itu adalah nasihat itu kalau dalam bahasa Arab maknanya banyak, ya. Misalnya orang mengatakan nasahtul asal. Apa itu? Asal itu kan madu. Nasah itu apa? Memisahkan madu murni dengan kotorannya. Apa itu namanya? Menyaring madu. Nasahtul asal. Jadi madu itu dipisah menjadi madu yang murni. Ya. Nah, di sini menasihati Allah dan para hambanya. Yang dimaksud dengan menasihati Allah adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatan ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Kalau menasihati hamba, menginginkan kebaikan untuk mereka, ya. Menolong mereka, menasihati mereka agar di atas kebenaran. Yani mendakwai termasuk ke dalam nasihat, ya. Wal hadzari mimma yukhalifu dzalika, dan mewaspadai dari yang menyelisih hal itu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah
yang mengurus hal itu dan qadir, kuasa atasnya. Jadi Allah lah yang apa namanya? Wali. Wali itu yang memiliki kemampuan untuk mengurus semuanya itu. Memberikan taufik kepada umat ini agar faqih terhadap agamanya. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya semuanya. Nah, kemudian di sini berkata wa qala aidan an aqsami tauhid. Dan beliau, ini masih menukil perkataan Syekh bin Baz ya, juga berkata tentang pembagian tauhid. Wa bima dzakarna min kitabillahi azza wa jalla. Dan dengan apa yang telah kita sebutkan dari kitabullah. Sebelumnya kita sebutkan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tauhid. Wa min kalami Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdhalus salatu wassalam ya, wa azkat taslim. Wa min waqi'il alam, dan dari wakilnya di alam ini. Apa itu? Ya, realita yang ada pada alam. Ya tadihu, jelaslah anna tauhid aqsam. Maksudnya tauhid itu bermacam-macam. Maksudnya ada beberapa bagian yang disebutkan tadi sebelumnya. Wa qad arafa dzalika ahlul ilmi, dan ahlul ilmi ini para ulama, mereka mengetahui pembagian tauhid itu bil istiqra'i li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan istiqra', yaitu membaca dan menelaah Alkitab dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Meskipun hal ini sering kita bicarakan, sering kita bahas ya, di majelis-majelis asatidzah kita, tetapi ini seharusnya tidak membuat kita bosan. Kok lagi-lagi yang dibicarakan tentang apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kayaknya bosan, nggak ada pembicaraan lain. Seolah-olah kan kayak gitu ya. Tapi ini yang diwasiatkan para ulama kita. Ini yang diwasiatkan para ulama kita. Ya. Dan yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya mudzakarah ilmu itu termasuk tasbih. Ya. Maka tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu bosan dengan pembahasan yang sudah diulang-ulang. Dan itu bukan salah satu ciri dari ahlul ilmi ya. Ciri para penuntut ilmu, dia tidak merasa bosan dengan ilmu meskipun sudah ia ulang-ulang. Bahkan berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ilmu yang sudah jelas tetap kita harus pelajari terus-menerus sampai lebih jelas lagi. Itu yang dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini ketika beliau mensyarah satu ayat dalam surat Al-Muzammil itu, innahu sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan sampaikan kepadamu qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Yani wahyu itu tidak ada yang ringan. Agama itu tidak ada yang ringan. Meskipun pembahasan tentang qiraah misalnya, apa itu? Buang hajat. Ya, sebagian orang kan menganggap sepele ya. Tapi ini menurut versi ayat ini dinisbahkan kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada dalam agama itu yang ringan, tidak ada. Semuanya tsaqil, berat. Ya. Sampai nanti kita akan lihat di dalam pembahasan kitab ini orang yang meremehkan siwak. Ya, barangkali antum sudah sering dengar itu ya. Meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Baik. Kita lanjutkan perkataan mu'alif di sini, fa huwa aqsam tsalatsah. Maka tauhid itu ada aqsamun tsalatsah. Ya, 3 bagian. Tauhidur rububiyah, yakni tauhid rububiyah. Apa itu? Wa huwal imanu bi anna Allah azza wa jalla wahidun fi af'alihi. Mengimani bahwasanya Allah SWT itu adalah wahid, satu, sendiri dalam semua perbuatannya. Wa khalqihi, dalam penciptaannya. Wa tadbirihi, dalam pengaturannya. Jadi semua yang ada di alam ini hanya Allah sendiri yang mengaturnya. Baik itu yang terkait dengan apa yang ada di langit ataupun yang di bumi, termasuk yang ada pada kita. Ya. Para ulama pun membahas tentang khalqil ibad, khalqi af'alil ibad. Bahwasanya seluruh perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Yang ini diingkari oleh satu firqah dhalal. Ya. Ada firqah yang meyakini bahwasanya
perbuatan hamba itu terlepas dari Allah SWT. Ini orang-orang Qadariyah maksudnya. Ya. Wa annahu al-mutasarrifu fi ibadihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang mutasarrif, yaitu melakukan pengaturan pada hamba-hambanya. Si fulan menjadi miskin, ya Allah Ta'ala tetapkan rizkinya sekian, si fulan kaya, dan seterusnya. Si fulan sedikit ilmunya, si fulan banyak ilmunya. Yang diantara hikmahnya kenapa kita tidak boleh hasad kepada orang lain. Karena itu ya, ketika orang hasad kepada orang lain, baik dari sisi harta atau yang lainnya, fisik dan seterusnya misalnya, maka berarti dia seolah-olah apa? Tidak terima dengan pengaturan Allah Ta'ala. Allah kok kayak gitu ya? Itu kan jelasnya apa? Su'ul adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh hasad. Wa annahul mutasirfu fi ibadihi kama sya'a subhanahu wa ta'ala bi ilmihi wa qudratihi jalla wa ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah mengatur pada hambanya sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, subhanahu wa ta'ala bi ilmihi dengan ilmunya. Jadi semua yang Allah Ta'ala tetapkan itu tidak lepas dari ilmu Allah dan hikmahnya dan kudrahnya. Ya. Maka seorang mukmin itu ketika dalam perjalanannya mengarungi kehidupan di dunia, dia tidak pernah lepas dari muraqabah. Yaitu dia senantiasa merasa Allah tidak terlepas dari yang melakukan semuanya itu. Ketika dia sakit, maka dia berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Dia bersabar atas ujiannya itu dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, dan itu menjadi baik baginya. Dan ini keadaan seperti ini tidak ada kecuali hanya pada orang mukmin. Orang kafir tidak punya. Maka orang mukmin itu kata Nabi SAW, perkaranya sangat menakjubkan. Semua perkaranya itu baik. Ketika dapat rezeki dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu baik baginya. Ketika dia diuji dengan berbagai macam ujian, bukan berarti dia buruk, tetapi dia justru malah menjadi baik dengan ujian-ujian itu. Karena dia bersabar. Yang ada adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Orang yang diuji dengan musibah, kemudian dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang seperti itu yang akan mendapatkan salawat dari Allah Ta'ala dan rahmatnya. Ya. Yang kemudian sebagian ahli ilmu mengatakan ketika orang diuji dengan musibah, pada asalnya Allah sedang ingin memberikan rahmat kepadanya. Ya. Baik. Asani, kemudian yang kedua adalah tauhidul asma wa sifat. Menauhidkan atau mengisahkan Allah Ta'ala dari sisi nama-nama dan sifatnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bil asma al husna. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya? Sekali lagi, yaitu kita mengisahkan hanya satu-satunya Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak pada nama dan sifatnya. Adapun makhluk memiliki sifat sempurna, tapi itu tidak mutlak. Ya, kita katakan si fulan itu mendengar, melihat, bisa berbicara, ini sempurna dari sisi makhluk. Ya. Tetapi dia memiliki beberapa sisi kekurangan. Adapun Allah Ta'ala disifati dengan sifat sempurna secara mutlak. Tidak ada satupun celah atau cacat dari sisi manapun. Allah Ta'ala disifati dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Wa annahu kamilun fi dzatihi. Allah Ta'ala itu sempurna pada zatnya. Zat itu apa yang melekat pada Allah. Yang menempel pada Allah itu namanya zat. Ya, Allah memiliki dua sifat, ya, dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah itu yang melekat pada diri Allah. Contohnya sifat hidup. Maha besar, ya. Mendengar, melihat, itu dzatiyah. Wa asma'ihi, sempurna pula dalam nama-namanya, wa sifati dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan semua perbuatan Allah. Jalla wa ala. Wa annahu la syabiha lahu, dan sesungguhnya tidak ada yang serupa dengannya. Wala nazira, dan tidak ada yang sepadan dengannya. Wala nidda lahu azza wa jalla, dan tidak ada tandingan baginya. Ini cara kita mentauhidkan asma wa sifat. Ya. Kemudian yang ketiga, tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya. Wa annahu yastahiqu subhanahu wa ta'ala ayya'buda wahdahu la syarikalah. Makna dari tauhid ibadah yaitu bahasanya Allah Ta'ala itu berhak untuk disembah, hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya.
duna ma siwahu jalla wa ala, bukan selainnya. Artinya selain Allah tidak boleh atau tidak berhak untuk disembah. Ini makna dari tauhid ibadah. Ibadah itu hanya haknya Allah. Dan kita perlu paham ikhwah, para ulama memberikan ta'rif tentang ibadah dengan berbagai macam ta'rif. Di antaranya Syekhul Islam, ismun jami', ibadah itu adalah nama yang menghimpun ya, lima yuhibbuhu wa yardah, terhadap apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala sukai. Kalau kita melihat Allah Ta'ala ini suka, Allah ridho, berarti itu ibadah. Minal aqwal, baik itu berupa perkataan atau af'al atau perbuatan, al-zahirah wal batinah, perbuatan zahir dan batin. Ucapan, perbuatan zahir dan batin, kalau itu Allah Ta'ala suka, itu ibadah. Yang kemudian para ulama membagi ibadah itu ada ibadah batinah dan ibadah zahir. Ibadah batinah itu ibadah yang kaitannya dengan hati, cinta, takut, berharap, tawakal. Ini adalah ibadah yang tidak boleh seseorang arahkan kepada selain Allah. Adapun yang zahirah seperti salat, wudu, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya, semuanya itu haknya Allah. Ketika orang mengarahkan sebagian saja, walaupun sebagian besarnya untuk Allah, sebagian saja untuk selain Allah, dia terjatuh dalam syirik. Misalnya salat kepada Allah, puasa kepada Allah, baca Al-Quran, tapi dia menyembelih untuk selain Allah, semuanya tidak bermanfaat. Amal apapun, sebesar apapun, ketika bercampur dengan satu syirik, tidak ada manfaat. Ya. La yahbatunna, Allah Ta'ala mengatakan, lain asyrakta la yahbatunna amal. Kalau engkau berbuat syirik satu saja, maka seluruh amalnya itu akan terhapus. Ini kalau syirik besar. Afan, saya sebutkan ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, yang terhapus adalah amalan yang bersama dengan syirik kecil. Misalnya ada orang sedekah, ada riya, sedekahnya ada riya, ingin dilihat oleh orang. Ketika amaliyah hanya untuk Allah kok bercampur dengan riya, maka amal ini terhapuskan. Adapun amal-amalan yang lainnya yang tidak bercampur dengan syirik, maka tidak hilang. Ini kalau syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amalan. Bahkan mengeluarkan seseorang dari agama. Ketika orang mati dalam keadaan demikian, dia kekal di dalam neraka. Ya. Waliyadu billah. Kemudian berkata Syekh, wa in syi'ta qulta. Kalau Anda mau, Anda bisa mengatakan tauhidullah SWT huwal imanu bi annahu rabbul jami'. Kalau Anda mau, Anda bisa mengatakan tauhid kepada Allah yaitu adalah al-imanu bi annahu rabbul jami'. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb-nya seluruhnya. Pencipta semuanya di langit dan bumi itu adalah Allah. Yang memelihara mereka hanyalah Allah. Khaliqul jami', Allah adalah pencipta semuanya. Razikul jami', pemberi rizki kepada semuanya. Wa annahu la syarika lahu fi jami' af'alihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada sekutu baginya dalam seluruh perbuatannya. Ya. Tapi itu perbuatan Allah mengatur alam. Bergantian siang dan malam, munculnya matahari tenggelam berganti dengan bulan misalnya. Turunnya hujan, tumbuhnya tanaman. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Termasuk yang membuat orang fakir, orang kaya, sehat, sakit. Ini perbuatan Allah. Ya, ketika orang mengatakan bahwasanya ada yang menimpakan madarat atau mendatangkan manfaat, lapangnya rizki, kesehatan selain Allah, nah, terjatuh dalam syirik. Ya. La syarika lahu fi khalqihi wa rizkihi lil ibad. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam penciptaannya, dalam rizkinya kepada berhamba. Hanya satu-satunya Allah yang memberikan rizki kepada hamba. La syarika lahu fi tadbiril umur. Tidak ada yang menyekutukan Allah dalam mengatur semua perurusan. Wa huwal maliku likulli syai'in jalla wa ala. Dan dia adalah malik, raja untuk segala sesuatu. Jalla wa ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardu wa ma fihinna. Milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada pada keduanya. Semua yang di langit milik Allah. Semua yang di bumi milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas segalanya itu maha kuasa. Fa huwal maliku likulli syai', maka Allah adalah malik, raja untuk segala sesuatu. Wal mutasarrifu fi kulli syai' jalla wa ala, dan Allah yang mutasarrif, yang mengatur segala sesuatunya. Jalla wa ala. Lahul amru kulluh,
perintah ini semuanya hanyalah milik Allah. Yang memerintahkan hujan, yang menahan hujan, memerintahkan kesuburan, tandus dan seterusnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walahul khalqu kullu, dan miliknya lah mencipta semuanya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, alalahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, mencipta itu adalah haknya Allah, begitu pula memerintah, maha suci Allah taala rabbul alamin. Ya. Surat Al-A'raf. Wa huwa al-mawsufu bi sifatil kamal, dan dia Allah itu, atau ketika kita berbicara tentang tauhidullah ya, Allah itu adalah mausuf yang disifati dengan sifat-sifat kamal, sifat sempurna. Wal musamma bil asmaul husna, dan Allah taala itu yang diberi nama dengan nama-nama yang husna. Ya. Fala syabiha lahu min khalqihi fi syai', maka tidak ada syabih, serupa bagi Allah dari makhluknya dari sisi nama ataupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Bal huwal kamilu fi dzatihi, bahkan Allah taala itu sempurna pada zatnya, wa asma'ihi pada nama-namanya, wa sifatihi pada sifat-sifatnya, wa af'alihi dan pada perbuatannya. Wa huwal mustahiqu ayyubada, dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Wa yukhassu bil ibadati, dan dikhususkan dengan ibadah. Yani ibadah itu adalah khusus untuk Allah taala saja. Minad du'a, di antara ibadah adalah doa, wal khauf, takut ya. Tapi ini maksudnya takut ibadah. Karena takut itu ada rincian ya. Ada takut yang sifatnya tabi'i atau naluri, ini tidak masalah. Ada juga takut yang muharram, takut yang terlarang. Seseorang takut sehingga dia meninggalkan kewajiban ya, atau dia menerjang yang diharamkan. Ini takut yang haram, tidak sampai ke syirik tapi haram. Misalnya, kenapa kok antum tidak berani melaksanakan sunnah Nabi? Wah, kalau saya miara jenggot nanti misalnya, saya akan dimusuhi orang. Nah, takut seperti ini yang membuat orang meninggalkan perintah, ini muharram. Ya. Ini sebagian contoh ya. Tapi tidak sampai masuk ke dalam syirik. Nah, nanti ada takut yang syirik. Misalnya takut kepada kuburan. Oh, ini kuburan keramat. Takut kepada pohon, batu. Nah, ini menjatuhkan orang kepada syirik. Maka khauf itu adalah ibadah yang haknya Allah saja. Roja, harap. Ini juga masuk ibadah ya. Mengharapkan karunia, rahmat, kesembuhan dari penyakit, itu hanya haknya Allah. Wa tawakkul, tawakal. Ya. Menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Ya, disertai dengan melakukan ikhtiar atau usaha. Warahbah, rohbah, cinta atau rohbah rasa takut ya. Wassalat, begitu pula salat, wasom, puasa, wadabhi, menyembelih, wa nadri, nazar, wa ghairi dzalika, dan selain. Semuanya adalah jenis ibadah yang menjadi haknya Allah SWT. Ya. Hadza kulluhu dakhilan fi musamma tauhid, ini semuanya masuk ke dalam penamaan tauhid. Tauhidullah SWT, tauhidul asma, tauhidul anbiya'i wal mursalin. Semuanya ini adalah masuk ke dalam penamaan tauhid, yaitu mengisahkan Allah Ta'ala tauhidul anbiya' wal mursalin, tauhidnya para nabi dan para rasul. Bahwa at-tauhid alladzi jabihi khatamuhum wa sayyiduhum wa imamuhum nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah tauhid yang telah datang dengan membawa tauhid ini, penutup para nabi dan rasul dan pemuka mereka, dan imamnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid yang kita sebutkan tadi, jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, itu adalah tauhid yang menjadi tauhidnya para nabi dan rasul, dan tauhid yang diboleh pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yumkinu an na'tiya bi ibaratin ukhra, dan kita bisa juga mengungkapkan dengan ungkapan yang lain ya terkait dengan tauhid itu. Fanaqul, maka kita bisa katakan tauhidullah alladzi ja'at bihi ar-rusul jami'uhum yanqasimu ila qismain. Mentauhidkan Allah sebagaimana yang telah dibawa oleh para rasul, seluruh rasul datang dengan membawa tauhid. Ini yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Ini juga boleh ya.
Kita boleh mengatakan tauhid itu ada dua bagian. Tauhid fil ma'rifah wal isbat. Pertama, tauhid dalam ma'rifat dan isbat. Ma'rifat itu mengetahui, isbat itu menetapkan. Fama'nahu maknanya apa? Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wa dzatihi jalla wa ala. Maknanya adalah mengimani dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dzatnya jalla wa ala. Ya. Jadi tidak cukup mengimani Allah punya nama dan sifat, tetapi dengan zatnya dia meragukan. Ya. Zat itu diantaranya apa? Wajah, tangan, ya, kaki. Kalau kita sifatkan ini berarti Allah mujassim. Ya, maksudnya berjisim. Ya. Padahal itu disebut dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kaidahnya gimana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita tidak serupa dengan makhluk. Ya, ini kaidahnya. Jadi makna dari tauhid fil ma'rifah wal isbat, mentauhidkan Allah dari ma'rifat, ya. Di dalam ma'rifat itu mengenal dan isbat menetapkan. Maknanya adalah mengimani Allah Ta'ala itu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan dzatnya, wa khalqihi lil ibad, dan penciptaannya kepada para hamba, wa rizqihi lahum, rezekinya dia kepada para hamba, wa tadbirihi li syu'unihim subhanahu wa ta'ala, dan mengaturnya Allah Ta'ala terhadap semua urusan mereka. Ya. Jadi bagian ini, ya ini maknanya apa tadi? Maknanya adalah mengimani Allah Ta'ala itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Allah mencipta para hamba, Allah memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur urusan mereka. Ini bagian pertama. Hadza huwa tauhidu fil ma'rifah wal isbat. Inilah dia yang disebut dengan tauhid fil ma'rifah wal isbat. Mengesahkan Allah dalam mengenal dan menetapkan. Yani antu'mina wa tusaddiqa bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fi rububiyyati. Yang dimaksud dengan tauhid fil ma'rifah wal isbat yaitu Anda beriman, membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah satu-satunya di dalam rububiyahnya, mencipta, memberi rizki, dan mengatur seluruh urusan hamba. Wa wahidun fi asma'i wa sifati, dan Allah Ta'ala itu sendirian dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, wa tadbirihi li ibadihi, dan mengaturnya terhadap hamba-hambanya, wa wal khaliqu lahum, dan Allah yang menciptakan mereka, war raziqu lahum, yang memberikan rizki, al mausufu bi sifatil kamal, Allah yang disifati dengan sifat-sifat sempurna, al munazzahu anin naqsi wal aib, yang disucikan dari kekurangan dan aib, celah. La syarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam semuanya itu. Wala syabiha lahu, dan tidak ada serupa dengannya, wala nidda lahu jalla wa ala, dan tidak ada tandingan baginya. Berarti kalau kita lihat pembagian pertama cakupannya apa? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ma'rifat dan isbat itu tadi. Cakupannya apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Nah, kemudian bagian yang kedua, kalau kita mau bagi tauhid menjadi dua ya. Qismu tsani, bagian yang kedua, tauhidul qasdi wa talab. Ini terkait dengan tauhid ibadah. Mengisahkan Allah dalam qasd, tujuan, talab, permohonan. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala fi qasdika, yaitu mengisahkan Allah dalam tujuanmu, wa talabika, dan permintaanmu, wa salatika wa shaumika, salatmu, puasamu, wa sari ibadatika, dan seluruh ibadahmu. La taqsid biha illa wajhahu jalla wa ala. Kau jangan niatkan semuanya itu kecuali untuk wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, begitu pula sedekahtuka, sedekah Anda, wasairu a'malika, dan seluruh amal-amal Anda, allati tataqarrabu biha, yang Anda dengan amalan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wala taqsid biha illa wajhahu, tidak boleh Anda meniatkan semuanya itu kecuali untuk wajah Allah. Fala tad'u ilaihi, maka Anda tidak boleh berdoa kecuali hanya kepadanya. Wala tanzur illa lahu, jangan Anda bernazar kecuali hanya kepadanya. Wala tataqarrab bi anwa'il qurubat illa lahu subhanahu wa ta'ala, tidak boleh Anda melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam bentuk pendekatan diri kecuali hanya kepada Allah. Ya, bagaimana seseorang itu taqarrub, apapun jenisnya, baik dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir dan seterusnya, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Wala tatlub syifa'al mardha, dan Anda tidak boleh meminta kesembuhan bagi orang sakit, wa nasr, ya, nasra 'alal ada, pertolongan atas para musuh, illa minhu azza wa jalla, kecuali permintaan itu dari Allah. Tuwahidu fi kulli dzalika, Anda mengisahkan dalam semuanya itu hanya kepada Allah SWT.
Atau istilahnya tauhid apa tadi? Uluhiyah. Jadi sama saja sebenarnya. Fahadi anwa'ut tauhid laka an tu'abbiru anha binu'ain. Maka ini adalah jenis-jenis tauhid yang bagi Anda bisa mengungkapkan jenis-jenis tauhid itu dengan dua macam tauhid. Kalau Anda mau mengatakan tauhid itu ada dua macam, ya fadhol. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi ya. Walaka an tu'abbiru anha bi thalathati anwa'. Dan Anda juga bisa mengatakan tauhid itu dengan tiga macam. Walaka an tu'abbiru anha bi nau'in wahid. Dan Anda juga bisa mengatakan tauhid itu hanya satu macam. Kama taqaddama fima dzakarna arifan. Sebagaimana sudah lalu kita sebutkan baru saja, yakni tauhid ibadah. Maksudnya satu tauhid itu tauhid apa? Tauhid ibadah. Wala masyahata fil istilah wa ta'bir. Dan tidak ada pertentangan dalam istilah dan pengungkapan ya. Wa innamal maksud an na'rifa ma huwa tauhid alladzi ba'atsa Allah bir rasul. Tetapi yang dimaksud atau yang dituntut adalah kita mengetahui bahwasanya ia adalah tauhid yang Allah telah mengutus para rasul dengan. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Nah, bagaimana orang itu mentauhidkan uluhiyah kalau dia tidak mentauhidkan rububiyah dan asma sifat? Ya. Wa anzala bihil kutuba. Yang dengan tauhid itu Allah Taala turunkan kitab-kitab. Wa waqat fihil khusumah baina rasul wa ummih. Dan terjadinya permusuhan antara nabi dan para dengan kaumnya itu adalah pada tauhid itu. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Ya, wa huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhid ibadah. Intaha. Selesai ya? Nah, masih lanjut? Masih bisa? Masih lanjut? Masih kuat betul? Ya? Gimana? Enggak kata-katamu. Tambah ya? Tambah sedikit. Kita lanjutkan memiliki Al-Qur'anu kulluhu tauhidun. Kalau sedikit lagi ya. Al-Qur'an itu semuanya adalah tauhid. Kemudian di sini Ma'alif mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu semuanya tauhid. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu tauhid. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kullu suratin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun li naw'i tauhidi syahidatan bihi da'iyatan ilaihi. Ya. Jadi semua surah di dalam Al-Qur'an maka yaitu mencakup dua jenis tauhid. Syahidah bihi da'iyah ilaihi. Yani Al-Qur'an itu menjadi saksi tentang tauhid dan menjadi da'iyah, penyeru kepada tauhid. Fa innal Qur'an imma khabarun anillah. Al-Qur'an itu isinya semua ya, 30 juz itu isinya ada kalanya tentang pemberitaan tentang Allah. Khabar anillah. Al-Qur'an isinya apa sih? Pemberitaan tentang Allah. Wa asma'ihi, pemberitaan tentang nama-namanya. Wa sifatihi, memberitakan tentang sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Wa aqwalihi, dan perkataannya. Fa huwa tauhid al-ilmi al-khabari. Maka ini disebut dengan tauhid ilmu dan khabar. Tauhid ilmu dan khabar. Al-Quran isinya adalah mengabarkan tentang Allah. Maka ini disebut dengan tauhid apa tadi? Ilmu dan khabar. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdah. Dan ada kalanya isi Al-Quran itu adalah menyerukan untuk beribadah hanya kepada Allah. La syarika. Tidak ada sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'badu min dunihi. Dan mencabut semua yang disembah dari selain Allah. Jadi semua yang disembah Allah Ta'ala tinggalkan. Fa huwa tauhidul iradi at-talabi. Maka ini disebut dengan tauhid iradi. Iradah itu apa? Keinginan Allah Ta'ala dan tolak, tuntutan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin agar hamba itu mentauhidkan ini. Allah Ta'ala menuntut hamba untuk mentauhidkan ini, yaitu ibadah hanya kepadanya. Wa imma amrun wa nahyun. Ada kalanya isi Al-Quran itu adalah perintah. Isi Al-Quran adalah larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi, dan kelaziman atau kewajiban untuk mentaati perintahnya. Wa amrihi wa nahyihi, melazimkan untuk melancarkan perintah dan meninggalkan larangannya. Fahuwa huququt tauhid, maka ini adalah hak-hak dari tauhid. Wa mukmilatuhu, dan ini adalah kesempurnaan dari tauhid. Ya, jadi isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Ketika seseorang melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka dia telah melaksanakan hak tauhid dan menyempurnakan tauhid. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid, dan ada kalanya isi Al-Quran adalah pengabaran tentang memuliakan ahli tauhid. Sejumlah ayat kalau kita baca, bagaimana Allah Ta'ala memuliakan para nabi, para pengikutnya, orang yang beriman.
Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap mereka ketika di dunia. Allah menyelamatkan ahli tauhid. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa yang Allah Ta'ala muliakan mereka dengan tauhid itu di akhirat. Fa huwa jazaa'u tauhidihim, maka ia adalah sebagai balasan tauhid. Allah sebutkan tentang kenikmatan surga, ini semuanya untuk siapa itu? Untuk yang bertauhid. Kalau kita baca surat apa misalnya Ar-Rahman, Al-Waqiah, ini berbicara tentang apa? Tauhid. Ya, Allah sedang berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Wa imma khabarun an ahli syirki. Ada kalanya juga Al-Qur'an isinya tentang pengabaran ahli syirik, orang-orang kafir, pelaku kesyirikan. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minal nakal. Dan apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap mereka di dunia berupa hukuman. Bagaimana Allah Ta'ala menghukum kaumnya para nabi yang menentang. Dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, Ibrahim, dan seterusnya ya. Isinya kan mengabarkan orang-orang kafir musyrik itu apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap mereka. Wa ma yahillu bihim fil uqba minal azab, dan apa yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. Ya berupa azab. Misalnya Allah Ta'ala berbicara tentang neraka. Ini untuk siapa? Untuk orang musyrik misalnya. Fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, maka ini adalah balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Kalau demikian, fal Qur'anu kulluhu fi tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa alihi wa jazaihi. Berarti Al-Qur'an itu semuanya isinya adalah tentang tauhid, tentang hak-haknya tauhid, balasannya tauhid, dan Al-Qur'an itu berbicara tentang apa? Kesyirikan, pelaku kesyirikan, dan balasan bagi para pelaku kesyirikan. Nah, ya. Sampai di sini ya. Insyaallah semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menambahkan pengetahuan kita dari tauhid yang hal paling penting. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya tujuannya adalah tauhid. Allah mengutus para nabi dan rasul adalah agar tauhid. Maka tauhid itu asyraful ulum, ilmu paling mulia dan paling utama. Sampai para ulama termasuk asatidzah kita ketika ditanya, "Ustaz, saya baru belajar agama ini, apa yang harus saya pelajari?" Jawaban mereka apa? Ya tauhid dulu. Ya kan? Tauhid dulu. Nah, baik, sampai di sini dulu. Wafaqanallahu jami', semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.